Kasih Shalom saudara-saudara. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan ayat 29. Matius pasal 26 ayat 26 sampai dengan 29. Penetapan perjamuan malam. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini, sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru, bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Sebelumnya, mari kita berdoa dulu, saudara-saudara, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang boleh kami jalani bersama-sama untuk diskusi tentang tubuh dan darah-Mu. Cerahkanlah pikiran kami agar kami bisa mengerti sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Kristus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bismillah, polipni warahil, kutusal ilah wahid. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema tentang perjamuan kudus itu sesungguhnya tema yang baru diperdebatkan pada masa setelah gerakan reformasi. Jadi sekalipun dalam gereja kuno, baik itu gereja di wilayah barat yang akhirnya menjadi gereja Roma Katolik dan juga gereja ortodok Yunani yang di Konstantinopel, maupun dengan gereja-gereja ortodok oriental yang ada di wilayah timur, secara khusus adalah Antioquia Syria dan Alexandria Mesir. Itu sesungguhnya ada perbedaan dalam penamaan tentang bagaimana roti dan anggur itu benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Tetapi sesungguhnya penamaan yang berbeda-beda itu secara prinsip sebenarnya tidak jauh berbeda antara gereja barat dan gereja timur. Misalnya kalau gereja barat, ya Katolik, proses berubahnya roti dan anggur menjadi tubuh dan darah Kristus disebut sebagai transubstansiasi. Jadi perubahan substansi. Maka di gereja-gereja timur misalnya, kita bisa mencontohkan ya, misalnya Gregorius dari Nisa itu menggunakan istilah transelementasi yang artinya perubahan elemen. Kemudian juga Yohanes Chrysostomos yang dikenal sebagai Bapak Gereja Yunani di Syria itu menyebut transformasi, perubahan bentuk. Sedangkan misalnya Kyrillos dari Alexandria, salah seorang yang di kalangan gereja Koptik Ortodoks itu disebut sebagai Amuddin, ya, sebagai penegak iman al-mustaqim, iman ortodoks, ya, iman yang lurus, itu menyebut transposisi, jadi perubahan posisi. Nah, itu sebetulnya posisi dari gereja-gereja kuno sebelum sebelum munculnya reformasi Protestan tahun 1517. Jadi pada saat awal gereja Protestan muncul itu sudah ada perbedaan di antara tiga tokoh reformator. Kalau Luther itu menyebut konsubstansiasi, jadi tubuh dan darah Kristus itu berada di atas, di dalam, dan di bawah roti dan anggur. Ini masih mirip dengan gereja Katolik sebetulnya. Intinya bahwa benar-benar lewat konsekrasi itu, roti dan anggur itu diubahkan sebagai tubuh dan darah Kristus,
Cuman itu terjadi hanya pada saat konsekrasi. Setelah itu ya biasa jadi roti, biasa jadi jadi anggur biasa. Hanya kalau di dalam rumusan gereja-gereja kuno ya, ketika roti dan anggur itu diubah muliakan menjadi tubuh dan darah Kristus, yaitu sebetulnya bersifat abadi, artinya roti dan anggurnya sudah tidak ada lagi. Sekalipun secara fisik itu tetap ada, tetapi substansinya, hakikatnya sudah menjadi tubuh dan darah Kristus. Nah, sebelum kita munculkan pemahaman modern itu, nanti gereja-gereja reformasi itu mengikut yang mana, itu bisa dilacak dari sejarahnya mulai dari awal perkembangan gereja ya. Nah, itu kalau Luther, posisi Luther itu masih sangat dekat dengan gereja Katolik. Lalu Zwingli itu yang dikenal paling liberal. Dan saya kira itu merupakan produk dari masa munculnya gerakan reformasi yang cirinya itu adalah sangat individualistik dan memang sangat liberal. Dia menyebut bahwa tubuh dan darah Kristus itu ketika disebutkan dalam perjamuan suci, yaitu hanya simbol, itu hanya simbol yang bukan hakikat yang sebenarnya. Itu Zwingli. Jadi di antara para reformator itu yang paling liberal sebetulnya adalah Zwingli. Sementara Calvin itu di tengah-tengah. Calvin menyebut itu adalah materai. Jadi kira-kira pandangannya seperti ini. Memang Kristus mengatakan inilah tubuhku, inilah darahku. Tapi kan nyatanya itu adalah roti, kan nyatanya itu adalah anggur. Maka sebetulnya roti dan anggur itu secara fungsional menjadi tubuh dan darah Kristus sebagaimana materai itu mengesahkan bendanya itu dalam fungsi yang lebih tinggi. Misalnya ketika orang melakukan perjanjian para pihak itu, kemudian ada stempel, ada materai. Jadi artinya stempelnya itu yang mengesahkan. Nah, pandangan Calvin ini sebetulnya juga tidak lepas daripada latar belakangnya sebagai seorang yuris, sebagai seorang sarjana hukum. Nah, tapi ini sekedar perbandingan ya. Jadi silahkan Anda mau menilai sendiri ya. Tapi artinya bahwa yang pertama-tama kita harus lihat itu adalah firman yang kita baca tadi, bagaimana latar belakang dari apa yang disebut perjamuan malam Tuhan Yesus itu. Jadi sebetulnya perjamuan malam Tuhan Yesus itu kan sebetulnya dilatar belakangi oleh seder Hapesah Yahudi. Tapi Paskah Yahudi itu kan sebetulnya Paskah keluaran dari tanah Mesir. Bukan Paskah seperti yang kita pahami. Nah, kita orang Kristen memahami Paskah Kristus itu adalah Paskah penggenapan dari Paskah Yahudi. Sehingga kalau pesan utama Paskah itu pembebasan, di mana Tuhan memberikan tanda mulai dari ketika tulah ke-10 itu, di mana ketika Tuhan memusnahkan orang-orang Mesir, anak-anak sulung, penerus generasi sebetulnya, maka di rumah-rumah orang Israel yang ada tanda darah domba, maka malaikat maut akan melewati rumah itu. Maka istilah Pesah itu diambil dari sana. Dalam kitab Torah ya, disebutkan ufesahti alaihim. Jadi wira iti et hadam, dan apabila aku melihat tanda darah itu, ufesahti, maka aku akan lewat alaihim, atas mereka. Dari situlah kemudian istilah Pesah itu muncul. Jadi Pesahnya Yahudi itu adalah Paskah keluaran dari tanah Mesir. Sementara Paskah Kristen adalah penggenapan dari Paskah Yahudi. Intinya sebetulnya pembebasan. Kalau Paskah Yahudi itu pembebasan Bani Israel, Bini Israel dari penindasan di tanah Mesir, maka Paskah Kristiani adalah pembebasan seluruh umat manusia yang percaya kepada Kristus berkat penebusan anak domba Paskah kita.
yaitu anak domba Allah. Makanya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, artinya dilewati oleh kematian, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi uniknya saudara-saudara, karena perjanjian baru itu sebetulnya sebagai kontinuitas dari perjanjian lama, antara simbol menuju hakikat, antara nubuat menuju penggenapan. Jadi sebetulnya Kristus memilih muridnya yang talmidim, ya, murid-murid Kristus itu jumlahnya 12. Itu sebetulnya karena gereja itu Israel baru yang jumlahnya juga 12. Simbol itu diteruskan. Di bawah 12 murid ini kan masih ada yang namanya 70 rasul. 70 rasul itu sebenarnya 70 murid yang meneruskan 70 tua-tua Israel. Nah, Kristus pun berfungsi sebagai Kohen Hagadol, imam besar, Habrit Hakadasah dari perjanjian baru. Termasuk bagaimana Paskah Kristen itu diawali dari perjamuan malam Kristus. Yang urutan-urutannya juga sebetulnya sama. Yang pertama, Kristus misalnya memecah-mecahkan roti. Di dalam Paskah Yahudi juga ada roti tidak beragi. Kemudian juga ada, kalau di Yahudi itu ada potongan daging anak domba. Tapi di kita kan tidak ada. Lalu ada sejenis salad, kemudian sayur pahit begitu, dan ada anggur. Di kalangan kita, orang-orang sejak semula, Kristus memang tidak ada potongan daging anak domba, karena dia sendiri anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tetapi urutan-urutan liturgisnya tetap sama, memecah-mecahkan roti. Tapi pada saat orang Yahudi memecah-mecahkan roti, sampai hari ini saudara bisa misalnya membaca Seder HaPesach, yaitu perayaan Paskah Yahudi. Orang Yahudi biasanya mengucapkan doa dalam bahasa Aramaik. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di tanah Mesir. Halakma annia diakalu afaktana bi'ar'a Misraim. Inilah roti sengsara yang dimakan oleh nenek moyang kita di Mesir. Tetapi Kristus kan tidak mengucapkan itu. Kristus mengatakan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan. Jadi artinya Kristus dengan sangat sadar bahwa dirinya adalah merupakan penggenapan dari perjanjian lama. Ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Lalu sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur. Mengambil cawan, mengucap syukur. Yesus tidak mengatakan inilah roti sengsara yang dimakan nenek moyang kita di Mesir ketika menuangkan anggur pada cawannya. Juga tidak mengatakan inilah anggur sengsara yang diminum oleh nenek moyang kita di Mesir. Tetapi dia mengatakan, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Nah, dari sinilah sebetulnya perjamuan kudus itu diterus sampaikan secara tanpa putus, dan ungkapan ekaristi dalam gereja-gereja itu sebetulnya ungkapan perjanjian baru yang tadi kita baca, mengucap syukur, ya. Di situ kelabon poterion, dan ia mengambil cawan ke eukaristesas, dan dia mengucap syukur. Jadi eukaristesas itu menjadi ekaristi. Dan ketika di gereja-gereja kuno itu kan kemudian Alkitab diterjemahkan di dalam bahasa Latin oleh Santo Hieronymus di Bethlehem saat itu menjadi terjemahan Vulgata. Lalu daripadanya kita memperoleh istilah Gloria in excelsis Deo dan seterusnya itu. Ketika di Syria, di gereja Antioquia, karena di Kisah Rasul pasal 11 ayat 26 itu orang-orang Kristen itu pertama disebut Kristen di Antioquia. Itu segera kita menemukan terjemahan Old Syriac dan kemudian Pesito atau Pesita. Maka ungkapan memecah-mecahkan roti yang tidak lain itu adalah perjamuan kudus. Misalnya di dalam Kisah Rasul pasal 2 42 itu kata-kata teklaseitu arton, memecah-mecahkan roti, diterjemahkan de ekaristia. Maka istilah ekaristi itu
yang sebetulnya secara harafiahnya pengucapan syukur, itu memperoleh makna yang lebih spesifik pengucapan syukur karena anugerah Kristus yang memberikan tubuh dan darahnya bagi gerejanya. Nah, itu kira-kira dasar biblikalnya, saudara-saudara. Kemudian kita bisa melihat perkembangannya bagaimana gereja-gereja kuno itu memaknai, ya, apakah sebetulnya itu sekedar simbol ataukah itu benar-benar hakikat. Nah, kita juga bisa menemukan itu misalnya dalam banyak teks kitab suci, ya. Misalnya di dalam Injil Yohanes, ya, Injil Yohanes pasal 6. Di situ disebutkan bagaimana ketika banyak murid-murid itu mengundurkan diri karena perkataan ini terlalu keras katanya. Itu gara-gara apa? Yesus mengatakan misalnya pasal 51, akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jika seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya, dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Ayat 53, maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan hidup dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku tinggal di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup olehku. Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Gara-gara ucapannya seperti itu, saudara-saudara, maka murid-murid itu mengatakan perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Itu ayat 60, ya, dalam pasal yang sama. Tetapi Yesus tahu apa yang dilakukan itu. Maka ayat 66 itu, lalu ia berkata, sebab itu aku berkata kepadamu, tidak seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakan itu kepadamu. Tapi di situ disebutkan bahwa di antara murid-murid itu banyak yang mengundurkan diri. Dan kemudian murid-murid yang mengundurkan diri itu termasuk 70 murid sebetulnya. Karena di ayat 67 itu Yesus mengatakan, apakah kalian mau pergi juga? Berarti murid Yesus itu ada yang kelompok 12, ada yang kelompok 70. Lah yang mundur ini adalah kelompok 70. Menurut catatan Hippolytus, ya, dari Roma, yang itu muridnya Irenaeus, dan Irenaeus itu muridnya Polikarpus, sementara Polikarpus itu adalah muridnya Rasul Yohanes. Jadi ada kesinambungan secara pengajaran. Itu mengatakan di antara 70 orang yang mundur itu antara lain Lukas dan Markus. Maka sebetulnya Lukas dan Markus termasuk rasul, tapi dari kelompok 70. Karena di ayat 67 itu jelas-jelas dikatakan 12 rasul termasuk Yudas belum berkhianat tapi masih utuh. Nah, ungkapan bahwa tubuhku benar-benar makanan, darahku benar-benar minuman itu ditangkap harafiah sama orang Yahudi, dan juga desas-desus tentang sabda Yesus itu menyebar di kalangan gereja kuno, di antara musuh-musuh Kristen, sehingga dahulu gereja itu dituduh telah melakukan tindakan kanibalisme karena memakan tubuh dan darah manusia. Tentu tuduhan kanibal di kalangan orang-orang Roma terhadap kekristenan itu karena betapa kuatnya pemahaman murid-murid Kristus dan gereja purba waktu itu bahwa sebetulnya perjamuan suci itu bukan sekedar simbol. Kalau sekedar simbol tidak mungkin ada tuduhan yang mengatakan Kristen melakukan kanibalisme. Nah, inilah yang kemudian direnungi oleh para bapak gereja, murid-muridnya para rasul. Pertama dari generasi yang paling awal misalnya.
Ignatius dari Antioquia. Itu bahasa Arabnya kalau orang Kristen Ortodoks menyebut sebagai Alkitis Ignatius al-Antaki. Jadi dia ini muridnya Yohanes sekaligus muridnya Rasul Petrus. Lahir tahun 29 Masehi dan dia meninggal tahun 107 Masehi. Ini bukan dongeng gereja kuno, bukan, karena dokumennya ada. Anda bisa membaca tulisan yang dikompilasikan oleh seorang teolog Protestan abad lalu, namanya J.B. Lightfoot. Judul bukunya adalah The Apostolic Fathers. Jadi itu kumpulan tulisan-tulisan dari muridnya para rasul. Maka generasi pertama ini, karena generasi setelah masa rasuli, itu masih disebut The Apostolic Fathers, Al-Aba al-Rasuliun. Artinya murid-murid para rasul. Nah, Ignatius itu meninggal tahun 107 karena dia tubuhnya disobek-sobek oleh binatang buas karena dia tidak mau menyangkal Kristus. Dia mengatakan, saya merindukan roti surgawi yang adalah tubuh dari Kristus sendiri. Itu diucapkan kepada suratnya sebelum dia mati, Syahid, kepada jemaah Roma. Lalu dalam suratnya kepada orang-orang Smyrna. Smyrna itu digembalakan oleh muridnya Yohanes sendiri yang namanya Polikarpus dari Smyrna. Dia mengatakan begini, mereka ada orang-orang Kristen yang tidak sungguh-sungguh, yang menjauhkan diri dari Ekaristi, dari pengucapan syukur atas diberikannya tubuh dan darah Kristus itu, dan mereka tidak mengakui itu sebagai tubuh Kristus yang menderita demi dosa-dosa kita. Nah, itu ucapan dari generasi paling awal setelah penulis Alkitab. Jadi artinya setelah para penulis Alkitab, para rasul, kan kemudian murid-muridnya para rasul. Dan yang kedua itu adalah Justinus Martir. Dia seorang apologet Kristen awal, yang aslinya berasal dari pendidikan filsafat Yunani, kemudian dia bertobat dan dia menulis buku antara lain Dialog with Trypho, kemudian Apologia, buku 1 dan 2. Dia mengatakan begini, bahwa tubuh dan darah Kristus, Ekaristi, itu bukan roti biasa, juga bukan roti berkat sehari-hari, tetapi dia adalah tubuh dan darahnya, benar-benar tubuh dan darahnya. Dan kita memakannya dan meminumnya yang diberkati oleh firman Allah dan doa-doa, katanya. Lalu dikatakan yang memelihara, jadi tubuh dan darah Kristus itu akan memelihara tubuh dan darah kita melalui perubahan wujud. Dia mengatakan transmutasi, perubahan wujud, yaitu tubuh dan darah Kristus yang menjadi manusia. Itu masih banyak sebetulnya Bapak Gereja, misalnya Ambrosius kalau di Barat itu ya, tapi saya hanya kutip 2 ini cukup untuk membuktikan bahwa pada masa paling awal sebetulnya tidak ada perbedaan di seluruh gereja mengenai hakikat dari perjamuan suci. Itu bukan sekedar simbol, bukan sekedar lambang, tetapi benar-benar tubuh dan darah Kristus. Nah, kemudian gereja, ya itu kan berteologi, itu kan artinya pengalaman iman mendahului rumusan. Nah, ketika merumuskannya itu, maka gereja yang berlatar belakang Barat mungkin lebih analitikal karena pola pikirnya kan, cara paradigmanya kan beda. Misalnya kalau ketika gereja menghadapi alam pikiran Yahudi, itu kan orang Yahudi itu kan pola pikirnya kan sifatnya itu fungsional. Jadi bukan apa itu tubuh, apa itu darah, tapi apa yang kita lakukan karena Kristus telah memberikan dirinya untuk kita. Tetapi kalau pemikiran eksistensial itu kan gaya orang Eropa, itu kan mengatakan apa itu Tuhan, siapa itu Tuhan. Tapi kalau orang Timur kan nggak begitu. Apa yang telah Tuhan berikan kepada kita dan apa yang harus kita lakukan untuk Dia yang telah memberikan segala-galanya bagi kita. Jadi antara yang sifatnya etis dan yang sifatnya eksistensial, filosofis. Jadi menurut saya sebenarnya tidak perlu dipertentangkan antara 2 pola pikir ini, tetapi ini saling melengkapi. Nah, pertanyaannya sekarang, apa yang menjadi latar belakang dari
penolakan para reformator pertama itu terhadap pandangan Ekaristi Katolik. Jadi artinya kan gini, selama ini kalau kita ngomong perdebatan tentang perjamuan kudus itu kan seolah-olah hanya Katolik sama Protestan kan ya itu kan. Karena kan gereja kita mewarisi tradisi besar Eropa ini. Tapi sesungguhnya orang lupa bahwa ada gereja-gereja yang kuno yang itu memiliki keberdampingan sejarah sejak awal dari masa para rasul, muridnya para rasul, murid dari muridnya para rasul, itu tidak ikut dalam konteks perdebatan di barat itu. Jadi kira-kira begini, kalau dua orang berdebat sengit tentang suatu masalah, Anda mesti mencari suara yang tidak ikut berdebat, itu pasti lebih netral. Artinya apa? Ini kan bukan kontroversi orang barat, ini sebetulnya adalah pemahaman gereja sejak awal ya. Nah, kemudian kenapa ada penolakan seperti itu? Karena begini, pertama-tama orang-orang Protestan generasi awal itu menegaskan identitas mereka yang beda dengan Roma Katolik. Itu yang pertama. Jadi segala sesuatu yang kadang-kadang itu tidak pernah jadi masalah, itu di masa kemudian menjadi masalah. Bahkan kadang-kadang tidak menjadi masalah di masa para reformator. Tapi setelah generasi sekian di kalangan para reformator, itu lebih ekstrim dari para reformator itu sendiri. Kadang-kadang orang mengatakan, mengapa Calvinisme itu lebih Calvin daripada John Calvin sendiri misalnya seperti itu. Tapi kita tidak usah lah berdebat ke sana, saya cuman menunjukkan betapa, kalau saya kan pendekatannya kan pendekatan sekuler dari awal kan, karena saya tidak ikut dalam hingar-bingar perdebatan Kristen sesama Kristen, tapi yang saya lihat itu bagaimana menyeberangkan iman Kristen itu kepada orang lain yang berbeda tradisi, berbeda paradigma, khususnya mereka yang non-Kristen. Itu yang saya gumuli sampai hari ini, bagaimana menyampaikan Injil dengan membebaskan dari sekat-sekat perdebatan sesama Kristen. Tetapi kita benar-benar menyeberangkan pemahaman ini kepada orang luar yang memang tidak percaya kepada Kristus. Jadi yang pertama itu. Kemudian yang kedua, karena pemahaman bahwa segala sesuatu itu asalnya dari Roma Katolik, maka kemudian ditolaklah. Ya misalnya, mereka ketika itu kan awal-awal sejak abad keempat misalnya, itu kan gereja Katolik mengembangkan sebuah teologi yang banyak dipengaruhi, sebetulnya rumusannya bukan substansinya, cara formulasi teologisnya itu loh, banyak dipengaruhi filsafat Aristotelianisme sebetulnya. Kemudian muncul yang namanya Thomas Aquinas dan sebagainya itu. Nah kemudian para reformator itu kemungkinan menduga bahwa ini kan transubstansiasi ini kan pengaruh dari ajaran Aristoteles ini tentang substansia dan asidensia. Substansia itu misalnya manusia, itu kan hakikat kemanusiaan ini manusia. Tapi aksidensia itu misalnya bapak, ibu, dosen, presiden itu kan aksidennya. Jadi semua hakikatnya manusia gitu. Jadi artinya ketika tubuh dan darah Kristus itu berubah, itu sesungguhnya tidak merujuk kepada misalnya ya, bagaimana roti dan anggur itu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus, apakah Kristus itu harus turun lagi ke dunia? Seperti itu misalnya. Akulah roti yang turun dari surga. Kata Yohanes Chrysostomos, itu jauh sebelum hingar-bingar pertengkaran Katolik Protestan, dia mengatakan, bukan tubuh yang naik ke surga itu turun kembali ke dunia, hadir di Ekaristi atau hadir di perjamuan, bukan itu maksudnya. Tetapi ketika roti dan anggur itu oleh iman orang beriman, nanti orang-orang itu kemudian dikuduskan, dikonsentrasikan sebagai tubuh dan darah Kristus, maka itu otomatis berubah sebagai tubuh dan darah Kristus. Jangankan kok tubuhnya sendiri, yang kamu imani saja jadilah apa yang kamu imani, apalagi itu adalah Kristus sendiri, kira-kira seperti itu dari pemikiran dari Yohanes Chrysostomos.
Jadi itu dituduh semacam sebagai Aristotelian effects, ya, efek dari pemahaman Aristoteles. Nah, kemudian sampai awal munculnya reformasi sendiri sebenarnya tidak ada tidak ada kata sepakat, karena Luther jalan sendiri, Calvin jalan sendiri, Zwingli jalan sendiri, meskipun Luther masih sangat dekat pandangannya dengan gereja mula-mula. Lalu apa yang terjadi ketika tubuh dan darah Kristus itu bukan sekedar simbol. Penghormatan kita terhadap ekaristi, terhadap, kalau di dalam bahasa Arab disebut kudas al-ilahi, ya, kurban, itu tentu jauh lebih respect. Dan yang seperti ini tidak perlu kita tuduh seperti mistik atau seperti magic, tidak seperti itu. Orang Yahudi itu kurang rasional apa coba? Kalau kita pikir orang Yahudi itu kan sangat rasional. Perhatikan, kalau Anda datang ke rumah-rumah orang Yahudi atau tanya ya. Ketika mereka punya kitab Torah, karena Torah itu bagi mereka kan firman yang menjadi buku, ya, kitab Torah, ya. Ya, kalau misalnya Kristus itu kan firman yang menjadi manusia. Coba, ketika kitab Taurat kita sudah sobek-sobek, apakah mereka berani membakarnya? Tidak. Karena bagi orang Yahudi memang ini kertas, tetapi substansinya itu bukan sekedar kertas. Ini adalah firman dari Adonai. Ini adalah dafar Adonai Elohe Israel. Maka itu dikubur, bukan dibakar. Jadi Taurat yang sudah rusak itu dikubur, bukan dibakar. Karena di dalamnya dia mengandung nama suci. Itu. Begitu juga air yang dijadikan misalnya air baptisan kalau di gereja kuno. Itu tidak boleh dibuang di sembarang tempat. Tetapi itu biasanya untuk menyuburkan tanaman kita. Apakah itu magic? Enggak juga. Wong itu kan segala sesuatu yang disentuh oleh yang ilahi, itu kan menjadi berkat. Jadi kadang-kadang memang dalam batas yang sangat bebas, gereja barat itu kan mewarisi segala sesuatu yang bersifat demitologisasi. Akhirnya simbol-simbol itu dibabat habis. Sementara orang timur itu sebetulnya jujur bahwa sadarnya membutuhkan itu. Agama itu misteri. Maka kalau di dalam perumusan gereja ortodok, tidak secanggih ketika misalnya perdebatan Katolik Protestan dalam konteks misalnya transubstansiasi, sekalipun istilah itu muncul di lingkungan bapak-bapak gereja, tapi akhirnya toh menyembahnya sebagai suatu misteri segala misteri. Nah, oleh karena itu misteri segala misteri, karena itu adalah misteri tubuh Kristus sendiri yang menjadi daging. Maka ketika kita membuat kudas atau perjamuan suci, itu tidak boleh rotinya dibeli di pasar. Kita harus membuatnya sendiri dengan doa, puasa, ya. Ya, itu dibuat sendiri. Anggurnya pun juga sebetulnya diusahakan dibuat sendiri. Kalau di Mesir itu setiap kali patriark itu kemudian membuat roti kudas itu, dan kemudian menjelang hari Minggu itu didistribusikan setelah distempel dengan salibnya patriark. Jadi itu penghormatan kita terhadap tubuh dan darah Kristus. Misalnya seorang menerima kudas, menerima kurban, menerima tubuh dan darah Kristus itu, kemudian disampaikan kepada kita, ada secuil itu yang jatuh, itu tidak boleh dibuang. Itu harus diambil oleh imam, oleh abuna, dan kemudian sampai bersih. Nanti anggurnya itu dicuci dengan air dan kemudian diminum sampai bersih. Ya, itu bentuk penghormatan dari gereja terhadap tubuh dan darah Kristus. Dan kemudian ketika dikonsekrasi itu, inilah tubuhku, inilah darahku, itu kan kalau di zaman Kristus kan ketika mengucapkan inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan itu. Kalau di gereja kan inilah tubuh Kristus, kemudian amin, amin, nukmin, nukmin, amin, amin, aku percaya, ya, nukmin, kami percaya, itu sujud. Kalau di gereja kuno harus sujud sampai muka kita sampai ke tanah.
karena hormatnya kita kepada tubuh dan darah Kristus itu. Kemudian sebelum kita memakannya, itu kita mengucapkan kidung, ya, kidung pujian. Amin, 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 bimautika ya Robi nubasir, wa biqiyamatikal muqaddasa, wa su'udika ila samawat nutarib, nusabihuka nubarikuka naskuruka ya Rob. Amin, amin, amin. Dengan kematianmu ya Kristus yang kuberitakan, kunyatakan, kumaklumkan. Dengan, bukan hanya mati kan, Kristus kan akhirnya bangkit kembali. Dengan kebangkitanmu yang suci dan kenaikanmu ke surga, itulah yang kami beritakan. Kami menyembahmu, kami memberkatimu, kami bersyukur dan kepadamu ya Tuhan dan Allah kami dan seterusnya. Jadi itu bentuk penghormatan kita terhadap tubuh dan darah Kristus. Karena itu ketika Kristus mengatakan barang siapa memakan tubuhku dan meminum darahku, dia tidak akan mati. Itulah yang disebut oleh bapak-bapak gereja kuno sebagai obat ketidakbinasaan. Jadi tubuh dan darah Kristus itu benar-benar disebut sebagai obat ketidakbinasaan, karena dengan tubuh dan darah Kristus itu kita yang fana itu diangkat di dalam kodrat ilahinya yang baka. Itu nanti bisa kita bahas ya, tentang mengambil bagian dari dalam kudrat ilahi yang disebut teosis. Teosis itu pengilahian. Nah, orang salah paham lagi, pengilahian itu bukan manusia menjadi Allah, tidak. Kamu akan serupa dengan Kristus itu bukan dalam konteks substansi manusia sama dengan substansi Kristus, tidak. Tetapi kita sama dengan tubuh kemuliaannya, tubuh surgawinya. Jadi kita ini satu dengan Allah, bukan dengan wujud ilahinya, karena tidak mungkin manusia diciptakan dari debu tanah, artinya fana, ya. Tetapi yang fana itu diangkat dalam kebakaan lewat tubuh Kristus yang surgawi yang naik ke surga. Nah, menurut bapak-bapak gereja, bagaimana kita mulai menjadi imitasio Kristi yang semakin seperti Dia? Ya kita belajar. Belajarnya caranya bagaimana? Caranya kita terus-menerus memakan tubuh dan darahnya. Dan tubuh dan darahnya itu nanti akan semakin mentransformasi kita dalam ketaatan, dalam iman, sehingga jadilah kamu sempurna seperti Bapa di surga adalah sempurna.